itu memang ada kekhawatiran radikalisme. Pemerintah juga melihat itu, bahwa gerakan-gerakan radikal itu memang ada. Satu gerakan yang didasarkan pada pemikiran bahwa sistem yang ada, tepatnya ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah tidak dipakai karena gagal dijadikan dasar ideologi dan konstitusi negara sehingga harus diganti. Ridwan Kamil mengatakan Mahfud MD harus bertanggung jawab. Ridwan Kamil mengatakan pemimpin tidak adil masuk neraka duluan. Gelora.com. Yang pertama menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan. Disitulah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, ya, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa. Nah, sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jawa Barat, dan lain sebagainya. Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempat. Jadi, beliau juga harus bertanggung jawab. Ustadz, ulama, kiai yang dianiaya, yang dikriminalisasi, yang dituntut ke pengadilan, kita bela semua. Takbir! Takbir! Para habaib, wabil khusus Habib Rizik, kita bela. Takbir! Dari awal saya sudah bilang, baik kepada aparat penegak hukum maupun kepada Presiden Jokowi, saya bilang, apa yang saya bilang kepada beliau? Habib Rizik ini kriminalisasi. Sesuatu yang diada-adakan. Sesuatu yang diada-adakan, bukan satu kenyataan. Nanti saya bilang kalau kayak begini modelnya, dibawa ke pengadilan. Insya Allah saya misalnya jadi advokat yang membela beliau. Takbir! Saya tidak ingin mendahului kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dugaan saya ini bakal mentah di pengadilan. Bakal kalah di pengadilan. Asal saja pengadilan kita benar-benar menegakkan hukum dan keadilan dan tidak di bawah tekanan dari penguasa. Lah itu yang saya bilang tadi. Iya. Itu bagian dari strategi yang saya baca ada di Rand Corporation, Bos. Oke. Bagaimana menstigma kelompok fundamentalis itu sebagai pelaku kejahatan, pelaku kriminal. Padahal tidak. Pemimpin otoriter, repelita, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Tak ada salah apalagi benar, tak ada hukum negara. Pembantaian di mana-mana, diburu sampai kotor di mulut, dor di kepala, diikat tali, dikepani karung. Penguasa punya tahta yang tidak ada, bisa diada-ada. Akulah sempan yang sakit, berusaha mengenang setiap luka di dada, di punggung, di batuk yang berlapis tuberkulosis. Indonesia, menterinya menteri bajingan, sampai presidennya presiden bajingan. Habis-habisan saya untuk menyelamatkan bangsa ini. Saya tidak tega bangsanya ditipu. Jangan main-main, rakyat sudah ditipu oleh pemimpin bertahun-tahun dengan janji-janji. Kalau ketika pemilu janjinya 1000 janji yang tidak dipenuhi, kemudian rakyat hanya ditipu dengan sembako, dengan duit 50.000 supaya dia jadi pemimpin. Inilah perbuatan yang tidak benar. Kalau caranya sudah nggak benar, pasti hasilnya tidak benar. Maka santri-santri sebagai generasi Islam, kau di pesantren tekun belajar,
gali api Islam, nyalakan api Islam di seluruh kepulauan Nusantara, biar terang dengan syariat Islam. Ridwan Kamil mengatakan Mahfud MD harus bertanggung jawab. Ridwan Kamil mengatakan, pemimpin tidak adil masuk neraka duluan. Gelora.com. Semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Mahfud MD. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, selesai menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Reskrimum Polda Jabar, Rabu 16 Desember siang. Lebih dari 2 jam Emil menjalani pemeriksaan terkait kerumunan massa di Megamendung, Kabupaten Bogor. Usai menjalani pemeriksaan, Emil pun memberikan keterangan resmi kepada media di lobi gedung Krimum Polda Jabar. Saat mulai memberikan keterangan kepada media, Emil menyatakan apa yang disampaikannya ini merupakan opini pribadinya. Menurut dia, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Mahfud MD, di mana penjemputan HRS ini diizinkan asal tertib dan damai. Jadi beliau harus bertanggung jawab, tidak hanya kepala daerah yang dimintai klarifikasinya. Demikian dia mengatakan dan mengenakan baju putih dibalut rompi biru Satgas COVID-19. Menurut Emil, pernyataan dari Mahfud MD yang membolehkan penjemputan HRS asalkan tertib dan damai ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Karena statement itu pula, ribuan orang datang ke Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan penjemputan. Sehingga ada tafsir seolah-olah diskresi dari Mahfud MD kepada PSBB di Jakarta, di Jabar, dan lain sebagainya. Dengan dasar tersebut, Emil mendesak Mahfud MD untuk bertanggung jawab. Dia mengatakan dalam Islam, adil itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi Mahfud MD harus bertanggung jawab. Tidak hanya kepala daerah yang dimintai klarifikasinya, semua yang berperan perlu diklarifikasi. Sebagaimana diketahui, kerumunan di Megamendung beberapa waktu lalu terjadi saat pimpinan FPI Habib Rizik Syihab mengunjungi Pondok Pesantren Alam Agrikultural Markas Syariah. Akibat kerumunan itu, Polda Jabar melakukan penyidikan. Sejumlah pihak dimintai keterangannya mulai dari pihak penyelenggara, pejabat Pemkab Bogor, hingga Gubernur Jabar. Mereka diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dan sampai saat ini polisi belum menetapkan tersangka. Demikian kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RD Caniago. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melontarkan pernyataan mengejutkan menyikapi kegaduhan yang dipicu oleh peristiwa kerumunan massa pendukung Imam Besar Front Pembela Islam, yakni Habib Rizik Syihab. Dia menegaskan seluruh kegaduhan yang terjadi belakangan ini terkait Habib Rizik karena dipicu oleh pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, yakni Mahfud MD. Menurut saya, semua kerusuhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan Habib Rizik diizinkan. Tegas Ridwan Kamil usai menjalani agenda pemeriksaan di Kepolisian Daerah Jawa Barat Rabu 16 Desember 2020. Kang Kamil, begitu sapaan akrab dirinya, juga menyinggung ajaran Islam yang menegaskan bahwa adil adalah menempatkan suatu sesuai tempatnya. Maka menurutnya Mahfud MD harus bertanggung jawab agar adil, tidak hanya para kepala daerah yang dimintai klarifikasinya. Sebagai pemimpin, kata Kang Kamil, dirinya terus mencoba untuk berlaku adil di setiap saat. Hal ini menurutnya merupakan sebuah nilai yang tidak mudah, karena adil sendiri adalah relatif. Tiap hari sebagai pemimpin, saya mencoba berlaku adil, sebuah nilai yang tidak mudah, karena adil juga adalah relatif. Pemimpin adil masuk surga duluan, pemimpin tidak adil juga masuk neraka duluan. Begitulah ujarnya, dikutip dari akun Instagram Kang Kamil, @Ridwan Kamil Rabu malam. Namun selama nalar dan spiritual sudah satu frekuensi, maka tidak ada alasan sebuah keputusan untuk ditunda. Dan hidup mengajarkan, apapun keputusan yang diambil tidak akan pernah bisa menyenangkan semua pihak, karena hidup tidak seindah drama Korea. Begitulah sambung Kang Emil. Terkait kekisruhan yang semakin menjadi, Kang Emil mengatakan seluruh pihak yang ikut terlibat dalam peristiwa kerumunan massa pendukung Habib Rizik harus menjalani proses hukum yang sama seperti yang dijalaninya demi keadilan. Seperti diketahui, Polda Jawa Barat telah mengambil sejumlah pejabat di Pemprov Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bogor untuk dimintai klarifikasi terkait kerumunan massa Habib Rizik di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu.
itu memang ada kekhawatiran radikalisme. Pemerintah juga melihat itu, bahwa gerakan-gerakan radikal itu memang ada. Satu gerakan yang didasarkan pada pemikiran bahwa sistem yang ada, tepatnya ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah tidak dipakai karena gagal dijadikan dasar ideologi dan konstitusi negara sehingga harus diganti. Yang pertama menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan. Disitulah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, ya, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa. Nah, sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jawa Barat, dan lain sebagainya. Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi, beliau juga harus bertanggung jawab. Ustadz, ulama, kiai yang dianiaya, yang dikriminalisasi, yang dituntut ke pengadilan, kita bela semua. Takbir! Takbir! Para habaib, wabil khusus Habib Rizik, kita bela. Takbir! Dari awal saya sudah bilang, baik kepada aparat penegak hukum maupun kepada Presiden Jokowi, saya bilang apa yang saya bilang kepada beliau. Habib Rizik ini kriminalisasi, sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang diada-adakan, bukan satu kenyataan. Nanti saya bilang kalau kayak begini modelnya dibawa ke pengadilan, insya Allah saya misalnya jadi advokat yang membela beliau. Takbir! Saya tidak ingin mendahului kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dugaan saya ini bakal mentah di pengadilan, bakal kalah di pengadilan. Asal saja pengadilan kita benar-benar menegakkan hukum dan keadilan dan tidak di bawah tekanan dari penguasa. Lah itu yang saya bilang tadi, itu bagian dari strategi yang saya baca ada di Rand Corporation, bos. Oke. Bagaimana menstigma Kelompok fundamentalis itu sebagai pelaku kejahatan, pelaku kriminal. Padahal tidak. Pemimpin otoriter, repelita, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Tak ada salah apalagi benar, tak ada hukum negara. Pembantaian di mana-mana, diburu sampai kotor di mulut, dor di kepala, diikat tali, dikepani karung. Penguasa punya tahta yang tidak ada, bisa diada-ada. Akulah sengkon yang sakit, berusaha mengenang setiap luka di dada, di punggung, di batu yang berlapis tuberkulosis. Indonesia, menterinya menteri bajingan, sampai presidennya presiden bajingan. Habis-habisan saya untuk menyelamatkan bangsa ini. Saya tidak tega bangsanya ditipu. Jangan main-main, rakyat sudah ditipu oleh pemimpin bertahun-tahun dengan janji-janji. Kalau ketika pemilu janjinya 1000 janji yang tidak dipenuhi, kemudian rakyat hanya ditipu dengan sembako, dengan duit 50.000 supaya dia jadi pemimpin. Inilah perbuatan yang tidak benar. Kalau caranya sudah nggak benar, pasti hasilnya tidak benar. Maka santri-santri sebagai generasi Islam, kau di pesantren tekun belajar, gali api Islam, nyalakan api Islam di seluruh kepulauan Nusantara, biar terang dengan syariat Islam.